ketemu lagi sama abang gue. Siapa? Hasto Kristianto. Yeay. Abang gue nih. Abang gue nih, jangan macam-macam lu pade. Ini abang gue nih. Ya, Hasto hari ini mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi di DJKA atau Ditjen Perkeretaapian. Iya. Kali ini tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku. Berarti kasus lain dong. Yeay! Ya! Wah, serem juga dong. Kagak, biasa aja. Ya, Hasto dipanggil sebagai saksi, posisinya sebagai konsultan. Jadi tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan partai atau kesekjenan. Ya. Maksud gue ulang-ulang supaya nanti nggak ada campur tangan, ya biar lepas dari kepartean gitu. Orang mungkin pikirnya, wih demen nih gue nih nggak ada sangkut maunya dengan partai, jadi partai nggak ikut-ikutan terseret. Kagak, justru ini malah kebetulan. Jadi lebih gampang lagi nanti. Enggak, sebagai saksi. Sebagai saksi, karena Hasto di proyek ini sebagai konsultan. Posisinya sebagai konsultan. Tapi benar-benar ini adalah korupsi berjamaah. Setidaknya ada 14 tersangka. Gila ya. Penyuap dan pemberi. Gila ya. Edian. Benar-benar ini korupsi berjamaah. Nah, kalau korupsi berjamaah, lantas siapa yang jadi imam? Itu loh pertanyaannya. Itu loh yang lagi dicari. Dibilang korupsi berjamaah, mana ada jamaah nggak pakai imam? Pasti ada imamnya lah. Jamaah apa nggak ada imamnya? Itu yang lagi dicari. Sabar ya, tunggu ya. Ya, Hasto mangkir dari panggilan KPK beralasan sudah ada schedule atau jadwal lain yang memang sudah dijadwalkan jauh hari. Ya, kita tunggu aja. Sempatnya kapan deh, nggak masalah kok. Supaya tenang, supaya nggak grogi, supaya dipersiapkan, supaya nanti juga nggak kedinginan juga di ruang KPK. kan nanti kalau grogi kan gampang kedinginan tuh. Nanti komplain lagi kalau ruangannya kedinginan, kan aneh. KPK nanti ruangannya bisa ditambahin dinginnya lagi enggak ya? Tambahin minus 4 derajat. Nggak, bercanda. Gri, lu seneng banget sih lu, Gri. Kalau abang lu jadi pesakitan, enggak gitu. Kan ini cuman saksi. Ah, kau ini. Oke, seperti apa kasus korupsi yang terjadi di DJKA? Inilah liputannya. Penyidik KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat 19 Juli 2024. Pada pemeriksaan kali ini, Hasto diperiksa dalam kapasitasnya selaku konsultan dan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristianto, konsultan, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan Jumat 19 Juli 2024. Tessa belum menjelaskan soal apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Hasto Kristianto. Akan tetapi, diduga Hasto punya banyak informasi penting soal kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 13 tersangka dalam dugaan praktek rasuah di DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan wilayah Jawa Sumatera tahun anggaran 2018-2022.
Akan tetapi, lembaga anti rasuah belum membeberkan identitas satu tersangka. Sejauh ini, belasan orang itu terkonfirmasi merupakan tersangka penerima dan pemberi suap. Berikut nama-nama 12 tersangka yang identitasnya telah diungkap ke publik. Tersangka pemberi suap, Din atau Dion, Direktur PT IPA, Mov, Direktur PT DF, Yos, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, Par, Vice Presiden PT KA Manajemen Properti, Ade, Direktur PT Bakti Karya Utama, JF, Direktur PT Putra Karisma Sejahtera. Adapun tersangka penerima suap, HNO, Direktur Prasarana Perkeretaapian, BEN, PPK BTP Jabakteng, PTU Kepala BTP Jabakteng, AFF PPK BBK Sulsel, FAD PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan SYN PPK BTP Jabakbar. Adapun proyek-proyek di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan yang teridentifikasi ada dugaan korupsi adalah proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, dan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Yang terakhir adalah proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenangan pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai dengan penentuan pemenang tender. Sehingga atas kemenangannya pelaksana proyek tersebut, KPK menduga telah terjadi penerimaan uang suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek. Adapun uang suap sekitar 5-10% dari nilai proyek. KPK menduga penerimaan uang suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api mencapai lebih dari 14,5 miliar. Informasi dikutip dari Pikiran Rakyat. Luar biasa. Setidaknya 14 orang yang menjadi tersangka, dan mungkin KPK punya bukti lain sehingga harus memanggil Hasto, mudah-mudahan hanya sebagai saksi. Mudah-mudahan. Tapi biasanya biasanya ya, untuk kasus lain, biasanya nggak semuanya juga. Awalnya saksi, awalnya. Udah gitu nggak boleh pulang lagi. Langsung dibawa ke balik tembok untuk konferensi pers. Mudah-mudahan. Nggak, maksudnya mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Wah, jelek amat sih lu. Ya, ini berdasarkan pengalaman aja. Banyak kasus atau case yang ya dipanggil itu awalnya saksi. Tapi begitu 8 jam, 10 jam, dibawa keluar, sudah langsung bikin konferensi pers. Soalnya kursi berjamaah 14 orang, ya imamnya siapa? Ada muazin aja imam, ada. Kayaknya sih nggak mungkin, nggak ada imamnya. Gila ya, gila. Ini nggak tahu nih kenapa tidak di bawah PUPR ya. Ada no? Kalau di bawah PUPR sih insya Allah selamat. Kalau di bawah PUPR terjadi, ya tol ini udah habis dikorupsi semuanya juga. IKN habis dikorupsi juga. Gitu. Ya mungkin ini pembuktian bahwa ya selama ini PUPR karena menterinya Pak Bas ya bisa dijamin clean. Mungkin macam-macam sikat mungkin langsung. Jadi benar-benar integritasnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijaga. Tapi kan ini di bawah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Pak BKS. Kumaha ya Pak BKS? Anak buah lu nih. Balikin ke Ancol lu nanti. Pak BKS anak buah lu nih. Kau ini BKS nih. Malu-maluin aja ini. Aduh. Bikin konferensi pers dong, malu-maluin anak buahmu nih. Aduh, ampun. Oke ya teman-teman, kita tunggu waktu sempatnya Hasto kapan untuk datang ke KPK. Dan ya, kita nanti ada berita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.